Halo, hari ini kita ketemu lagi dalam presentase modul 2.3.A.8 koneksi antar materi. Pada modul ini yang dibahas yaitu coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Hafid Safrin Utina, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tojo Una, asal sekolah MTS Swasta Al Khairat Bantuga, Kecamatan Ampana Tete. Tujuan pembelajaran yaitu CGP menyimpulkan kesimpulan dan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Kesimpulan dan refleksi materi modul 2.3. Pemikiran reflektif dan keterkaitan pengalaman belajar. Pengertian coaching. Coaching adalah proses pembinaan di mana seorang coach bertujuan untuk membantu memberdayakan coachee dengan memfasilitasi pembelajaran diri, pertumbuhan pribadi, dan perbaikan kinerja coachee. Paradigma berpikir coachee yaitu 1. Fokus pada coachee, 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu, 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat, 4. Mampu melihat peluang baru di masa depan. Prinsip coaching. Coaching memiliki prinsip sebagai berikut. Yang pertama, kemitraan, di mana coaching bersifat kemitraan, di mana coach mendampingi coachee atau klien memprovokasi pemikiran dan membuka ruang kesadaran melalui proses kreatif untuk menginspirasi dan mengembangkan potensi diri, baik secara personal dan profesional. Yang kedua, proses kreatif. Coach yang kompetensi bersifat fleksibel dan inovatif dalam pendekatan mereka, merespon secara spontan terhadap kebutuhan coachee tanpa keterikatan pada apa yang umumnya berhasil. Bahkan para coach secara langsung dapat menginspirasi coachee mereka untuk mengeluarkan potensi mereka hanya dengan mencontohkan perilaku kreatif ini. Yang ketiga, memaksimalkan potensi. Hubungan kemitraan antara coach dan individu yang dijalin melalui proses kreatif untuk memaksimalkan potensi personal dan profesional dirinya. Introduction, filosofi KHD. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan jati dirinya tanpa membahayakan dirinya. Sistem Among. Ing ngarso suntulodo ing madya mangun karso, tuturi Handayani. Menjadi semangat menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan coaching. Kompetensi inti coaching. Yang pertama, kehadiran penuh, yaitu di mana kemampuan untuk bisa hadir penuh dengan coachee sehingga pikiran dan badan secara utuh hadir saat coaching. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Seorang coach lebih baik mendengarkan secara aktif dan merespon baik pada saat coachee menjelaskan permasalahan yang dihadapinya. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Seorang coach akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee seperti air yang mengalir, sehingga tidak ada tekanan terhadap coachee. Dalam percakapan coaching dibutuhkan percakapan yang interaktif antara coach dan coachee, di mana telah dipelajari tentang alur percakapan Tirta. Dalam alur percakapan Tirta ini dibagi atas 4 bagian. Yang pertama ada tujuan, yaitu saat pembicaraan coach memberikan pertanyaan agar supaya coachee menyampaikan tujuannya. Yang kedua, identifikasi masalah. Coach memberikan beberapa pertanyaan sehingga coachee dapat memberikan atau menyampaikan atau menguraikan permasalahan yang telah dihadapinya. Yang ketiga, ada rencana aksi. Rencana aksi ini seorang coach harus
pandai-pandai menyampaikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach dapat memberikan rencana aksi atau ide-ide yang akan dilaksanakannya dan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi coach. Yang terakhir yaitu tanggung jawab, di mana tanggung jawab ini akan dibutuhkan kerjasama antara coach dan coach sehingga setiap permasalahan yang hadapi coach itu ada pertanggungjawaban secara individu atau secara batin terhadap coachnya agar supaya dalam menghadapi persoalan sesuai dengan solusi yang disampaikan coach sehingga permasalahannya dapat terselesaikan dengan baik. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching sesuai dengan kebutuhan yang nantinya dalam membantu para guru dalam proses peningkatan kompetensi dengan menerapkan kegiatan pembelajaran baru yang dimodifikasi dari sebelumnya. Pada umumnya, pelaksanaan supervisi akademik didasarkan pada kebutuhan dan tujuan sekolah dan dilaksanakan dalam 3 tahapan, yakni perencanaan, pelaksanaan supervisi, dan tindak lanjut. Yang terakhir, siklus dalam supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahap, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Kesimpulan, pada dasarnya seorang guru harus banyak memiliki keterampilan atau praktisi agar dapat menjadi tauladan bagi murid dan bisa dicontoh oleh seluruh rekan-rekan sejawat yang ada di sekolahnya. Sebenarnya CGP ini dipelajari yaitu tentang bagaimana seorang guru menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Bisa mengontrol emosionalnya, bisa menjadi tauladan, bisa menjadi coach, bisa menjadi supervisi, dan lain sebagainya. Pada proses ini seorang CGP ini dituntut untuk bisa mengimplementasikan ataupun menyampaikan apa yang sudah didapatkan pada kegiatan-kegiatan modul, kegiatan-kegiatan pembelajaran baik itu secara daring ataupun tatap muka yang melalui pengajar praktik untuk disampaikan kepada rekan-rekan guru dan diimplementasikan pada kegiatan sehari-hari agar supaya itu tadi bahwa seorang guru atau CGP dapat menjadi pribadi yang baik dan lebih baik lagi dan menjadi pemimpin pelajaran atau pemimpin pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Demikian yang dapat saya presentasikan pada modul 2.3.A.8 tentang coach untuk supervisi di sini. Saya akhiri. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Merdeka!